hati pun senantiasa ingat, tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah harta-hartanya itu melalaikan dia dari mengingat Allah. Tidaklah anak-anak yang dia miliki itu melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Tatkala dia banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa saja yang melakukan perkara ini, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kalian telah diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kematian itu akan datang menjemputnya. Dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya engkau menunda kematian itu dalam waktu yang sangat sedikit, beberapa detik, beberapa menit, fasaddaqa wa akun minas sholihin, sehingga saya pun mau bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda kematian suatu jiwa apabila ajalnya telah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini itu mengingatkan kepada kita bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka perhatikanlah detik-detik datangnya kematian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah." Qalat Aisyah au ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lanakrahul maut." Qala laisa dzalik, walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira bi karamatillahi wa ridwanihi wa laysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ah. Wa ammal kafir idza udira busyira bi adabillahi wa iqabihi wa laysa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu fakariha liqa Allahi fakariha Allahu liqa'ah. Hadis ini menjelaskan tentang dua keadaan orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Dua keadaan orang yang sedang menghadapi kematian. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang cinta
yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Dan siapa saja yang benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Tatkala hadis ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, istri Nabi yang beliau paling cintai, yang paling berilmu, atau didengar oleh sebagian istri Nabi SAW, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar membenci yang namanya kematian. Ini tabiat manusia. Ya, kalau kita pikir di saat ini, kalau kematian mau datang menyebut kita, bagaimana keadaan kita? Jangan khawatir, iya kan? Oleh karena itu Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian itu mau lari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menjumpai kalian, akan menemui kalian, mau tidak mau pasti. Benci atau tidak, suka atau senang, dan lain sebagainya berkaitan dengan kematian itu pasti akan datang. Tapi setelah Aisyah atau sebagian istri mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar membenci yang namanya kematian itu, kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud. Bukan bermasalah dengan ya saya benci kematian atau tidak. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan dua keadaan manusia ketika menghadapi kematian. Yang pertama, kata Nabi SAW, walakinnal mu'min, akan tetapi orang yang beriman itu, idza hadarahul maut, apabila kematian itu telah datang kepadanya, busyira bi karamatillahi wa ridwanihi, maka didatangkan kabar gembira kepadanya berupa kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wa laisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada sesuatu pun juga yang paling dia cintai daripada apa yang dia hadapi setelahnya. Fa habba liqa Allah, maka dia pun senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa habballahu liqa'ah, dan Allah pun cinta, senang untuk berjumpa dengannya. Ini keadaan yang pertama, yaitu keadaannya orang-orang yang beriman. Keadaannya orang-orang yang senantiasa tenang dengan keimanan, tenang dengan berzikir kepada Allah, tenang dengan ibadah kepada Allah, tenang dengan melakukan ibadah salat, melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah ini dan sebagainya. Dia tenang di atasnya. Maka di akhir-akhir kehidupannya akan datang pembawa kabar gembira kepadanya sebelum ruh itu dicabut oleh para pemaut. Dan ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang lainnya. Di dalam ayat Al-Quran, misalnya Allah berfirman di surah Fussilat, di ayat yang ke-30-an, Allah menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah
terus menerus berada di atas ketaatan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan senantiasa turun temurun kepada mereka ini seraya mengatakan, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih hati, serta bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Penafsiran ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah. Dia menetapkan akan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia menetapkan bahwasanya Allah itu yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai seluruh alam, yang mengatur seluruh alam, yang akan membalas amalan-amalan hamba, yang menurunkan hujan, yang menahan hujan, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah SWT. Dia tetapkan, dia yakini hal tersebut, dia ucapkan dengan lisannya, kemudian dia pun menjalankan tunduk terhadap perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, melakukan penghambaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Dia pun istiqomah di atas jalan ketaatan sampai kematian itu akan datang menjemputnya. Dia senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Dia menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga amalan-amalan kebaikan. Dia menjauhi amalan-amalan kejelekan. Dia jauh dari perbuatan maksiat dan sebagainya sampai detik-detik datangnya kematian. Ketika datangnya kematian, maka turunlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hamba yang beriman, yang istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu tadi. Yang mana digambarkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang turunnya para malaikat ini, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammal mu'min idza qata'a minad dunya wa iqbali 'alal akhirah nazzala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuhi ka'anna wujuhahum syams. Kata Nabi alaihi wasallam, adapun orang yang beriman apabila telah terputus kehidupannya dari dunia dan sudah menghadap kehidupan negeri akhirat, nazzala ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah para malaikat dari langit, bidul wujuh, yang wajah-wajah mereka sangat putih, ka'anna wujuhahum syams, wajah mereka itu bagaikan sinar matahari. Wa ma'ahum kafanun min kafanil jannah, min kafanil jannah. Bersama mereka itu membawa kain kafan dari surga. Hatta jalasu madda basarhi, sampai para malaikat yang sangat putih wajahnya itu tadi, yang wajahnya bagaikan matahari, itu duduk di sejauh pandangan mata dia. Ini pandangan mata orang yang sedang menghadapi kematian ini. Hadirin itu tidak mengetahui adanya malaikat di situ, tidak melihat. Tapi orang yang sedang sakaratul maut ini melihat akan malaikat yang datang, yang sangat putih wajahnya, turun dari langit, duduk sejauh pandangan mata dia. Subhanallah. Summa ja'a malakul maut. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut. Fajalasa inda ra'sihi. Kemudian malakul maut itu duduk di sisi kepalanya. Faqala ya ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Malakul maut pun menyeru pada hamba yang beriman yang mencabut ruhnya ini. Kata malakul maut, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik. Kenapa baik? Karena berada di atas kebaikan, ketaatan, senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, jauh dari maksiat, jauh dari kejelekan. Dia jaga dirinya di atas ini sampai turunnya malakul maut ini kan. Maka dia akan diseru, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Keluarlah engkau menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju ridha dari Tuhan.
sehingga keluar ruh hamba yang beriman ini bagaikan tetesan-tetesan air yang keluar dari mulut cerek, kata Nabi SAW. Kembali kepada ayat. Ayat tadi menjelaskan tentang yakni tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat ini akan turun temurun kepada mereka yang senantiasa istiqomah di atas jalan ketaatan semasa hidupnya. Kemudian malaikat ini mengatakan, Allah takhaf, janganlah kalian khawatir. Janganlah kalian khawatir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, jangan kalian khawatir terhadap perkara apapun juga yang kalian hadapi setelah kematian. Jangan khawatir tentang keberadaan di alam kubur. Jangan khawatir tentang keberadaan nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Jangan khawatir di hari hisab. Jangan khawatir ketika melewati sirat sampai masuk ke dalam surga. Jangan khawatir, jangan takut. Kabar gembira yang didatangkan oleh malaikat kepada hamba yang beriman sebelum ruhnya dicabut. Allah takhaf, jangan khawatir, jangan takut. Kemudian fala tahzan, dan jangan pula kalian bersedih hati. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jangan bersedih hati terhadap apa yang kalian tinggalkan dari keluarga, dari istri, dari anak, dari harta, dan yang semisalnya. Jangan bersedih hati. Sekarang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, coba kita renungi bagaimana keberadaan kita kalau malakul maut datang menjemput kita. Yang kita mau renungi di saat ini keberadaan kita. Bagaimana keberadaan saya nanti dalam kubur? Akan datang kekhawatiran, rasa takut. Bagaimana keberadaan saya ketika menimba kita di alam kubur? Bagaimana keberadaan saya ketika saya mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar? Bagaimana keberadaan saya ketika hisab? Khawatir dan khawatir, rasa takut. Tapi tatkala kematian itu akan datang menjemput hamba yang beriman, semua ini akan hilang, semua ini akan lenyap, diganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kemudian renungi pula di saat ini bagaimana keberadaan keluarga saya ketika saya meninggalkan mereka, sementara saya yang mencarikan nafkah untuk mereka. Bagaimana dengan rumah saya mewah ini, bagaimana dengan kendaraan saya ini, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan bersedih dia, bersedih. Tapi ketika kematian datang, kabar gembira seperti ini, maka hilang semua yang namanya kesedihan itu, diganti dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Imam Baqi bin Jarrah rahimahullah, yang merupakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menafsirkan tentang al-busra fi salasi mawadi, kabar gembira yang diberikan kepada hamba yang beriman itu ada pada 3 tempat. Kabar gembira yang diberikan kepada hamba yang beriman itu ada pada 3 tempat. Yang pertama adalah indal maut, ketika menghadapi kematian. Ketika menghadapi kematian, sebelum dicabutnya ruhnya. Yang kedua, fil kubur, ketika dia berada di alam kubur. Dan yang ketiga, indal ba'as, ketika mau dibangkitkan dari alam kubur. Ini kata Imam Baqi bin Jarrah rahimahullah tentang kabar gembira yang akan diberikan kepada setiap hamba yang beriman ketika kematian akan menyebutnya, yaitu detik-detik datangnya kematian. Kemudian ketika dia berada di alam kubur, dan ketika mau dibangkitkan dari alam kubur. Adapun berkaitan dengan
ketika mau dicabut rohnya, sebagaimana ayat dan hadis yang kita telah bacakan tadi. Demikian pula ketika di alam kubur. Di alam kubur, hamba yang beriman tatkala telah menjawab 3 pertanyaan malaikat yang kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Iya, dia bertanya tentang man rabbuk, wa ma dinuk, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Dua malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus kepada kalian? Kalau hamba yang beriman tentu akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba yang beriman telah menjawab 3 pertanyaan ini, masih ada lagi 1 pertanyaan. Keumuman yang kita dengarkan 3 pertanyaan, tapi masih ada lagi 1 pertanyaan untuk hamba yang beriman yang telah menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Kalau tidak benar, ya sudah tidak ada pertanyaan berikutnya. Tapi ketika dia benar menjawab 3 pertanyaan ini, maka ditambah lagi 1 pertanyaan, yaitu wama ilmu. Apa ilmu? Dari mana kau tahu? Maka dia menjawab, Qiraatul Quran wa amantu bihi wasaddaq. Saya membaca Al-Quran, saya beriman dengan Al-Quran itu, dan saya membenarkannya. Ketika telah menjawab pertanyaan ini tadi, fana dan munadi minas sama, maka terdengarlah suara dari langit, an sadaqa abdi, sungguh benar hambaku, fa'afrisu minal jannah, berikanlah dia hamparan dari surga, walbisu minal jannah, berikanlah pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu celah menuju surga, sehingga datanglah aroma dari surga dengan bau yang sangat harum dan kenikmatan yang sangat luar biasa di alam kuburnya. Kemudian di saat dia berada di alam kuburnya, datanglah seorang lelaki yang sangat bagus pakaiannya, yang sangat indah dan sangat harum baunya, aromanya. Kemudian mukmin yang berada di alam kubur ini tadi bertanya kepada lelaki yang sangat bagus perawakannya itu tadi, man anta, siapa engkau? Fawajuhka al-wajhu yaji'u bil khair. Siapa engkau? Sungguh wajahmu ini wajah yang mendatangkan kebaikan. Kata orang tersebut, ana amaluka sholih, saya adalah amalanmu yang sholih, amalanmu yang baik. Ini di alam kubur akan diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia hidup di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya, hal ini itu semakna pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Fajr. Di akhir surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Imam Ibnu Katsir menjelaskan pula tentang tafsir ayat ini, bahwasanya ayat ini adalah datangnya kepada hamba yang beriman itu tatkala ihtidar, menghadapi kematian, dan inda yaumil qiyamah, ketika hari kiamat. Jadi kabar ini, kata beliau, itu datang ketika menghadapi kematian dan ketika hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kata Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang tenang dengan keimanan, jiwa yang tenang dengan
berzikir kepada Allah, jiwa yang tenang dengan beribadah kepada Allah, jiwa yang senantiasa bagus menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang akan dipanggil di akhir-akhir hidupnya dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena jiwa itu sesuai dengan keadaannya terbagi menjadi tiga. Ada jiwa mutmainnah, ada jiwa lawwamah, ada jiwa ammaratun bisu. Ada jiwa yang tenang dengan keimanan, tenang dengan zikir kepada Allah, tenang dengan ibadah kepada Allah, tenang dengan baiknya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada jiwa lawwamah, itu jiwa yang senantiasa mencela dirinya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia cela diri. Kenapa melakukan itu? Sebaliknya, kadang ketika dia melakukan kebaikan, dia cela diri. Kenapa lakukan itu? Melalaikan itu dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini lawwamah ini. Yang ketiga, ada jiwa ammaratun bisu yang senantiasa memerintah kepada kejelekan. Dia dorong, pergi lakukan maksiat ini, kemungkaran ini, keburukan ini, lakukan amalan-amalan itu. Jangan pergi ke masjid, jangan hadir salat berjamaah, jangan bermajelis, jangan ini dari amalan ketaatan. Ini jiwa ammaratun bisu namanya. Jiwa ammaratun bisu. Jadi jiwa yang tenang dengan keimanan, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, di akhir-akhir dari hidupnya itu akan dipanggil pula dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Subhanallah, datang kabar kepadanya bahwasanya Allah meridhoinya. Allah meridhoinya. Sebelum dicabutnya ruhnya sudah datang kabar ini. Allah ridho kepadanya. Kemudian masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku. Ini hamba-hamba yang khusus, yaitu hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Karena hamba itu orang kafir pun hamba Allah SWT semuanya. Tapi hamba-hamba yang dimaksud dalam ayat ini adalah hamba-hamba yang khusus yang senantiasa tegak menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT. Kemudian masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan yang kedua, detik-detik datangnya kematian, yaitu keadaannya orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ketika menghadapi kematian. Oleh itu tadi, itu keadaannya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, senantiasa meninggalkan ketaatan kepada Allah, istiqomah di atasnya sampai akan datangnya kematian itu. Sekarang keadaannya orang-orang kafir. Nabi SAW menjelaskan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, idza qudira, apabila kematian itu akan didatangkan kepadanya, busyira bi adzabillahi wa iqabihi, maka diberikan kabar buruk kepadanya berupa siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Ketika kematian akan datang menjemputnya, maka kabar buruk ini yang datang kepadanya. Kabar buruk ini datang kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW, fakariha liqa Allah, fakariha Allah liqa'ah. Ketika kabar buruk itu sampai kepadanya, maka dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Waliyadu billah. Allah benci berjumpa dengannya. Namun mau tidak mau pasti harus kembali kepada Allah. Tapi kebencian ini yang akan membawa dia kepada kebinasaan, siksaan demi siksaan. Mulai dari ketika mau dicabutnya ruhnya di alam kubur, ketika dia mau dibangkitkan dari alam kubur, ketika dia berada pada masa, ketika dia dihisab, ketika dia mau melewati sirat, dia dijerubakkan ke dalam api neraka jahanam, tidak bisa melewati sirat tersebut. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Ini kabar sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idh zalimuna fi ghumaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walau tara idzal zalimun, kalau sekiranya engkau melihat keberadaan orang-orang zalim itu, kalau sekiranya engkau melihat keberadaan orang-orang zalim itu, fi ghamaratil maut, ketika berada pada sakratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat memukulkan tangan-tangan mereka seraya mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh kalian, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksa yang amat menghinakan, bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq, disebabkan oleh karena kalian itu berucap atas nama Allah dengan tanpa hak, wa kuntum an ayati tastakbirun, dan disebabkan karena kalian itu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini saat kapan? Saat menghadapi sakratul maut, sudah dikabarkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang amat menghinakan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari siksaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kemuliaannya dan di dalam surganya. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wejangan dari Nabi alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya tentang seorang Ansar, seorang sahabat dari penduduk Madinah. Kata sahabat ini, ayyul mu'minina afdal, mukmin yang bagaimanakah yang paling utama? Kata Nabi alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan, yaitu mukmin yang paling bagus akhlaknya. Pertanyaan kedua, wa ayyul mu'minina al-aqyas, dan mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas? Kata Nabi alaihi wasallam, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istidadan. Rasulullah SAW menjawab, mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang senantiasa banyak mengingat kematian, dan mukmin yang senantiasa bagus persiapannya di dalam menyongsong kehidupan setelah kematian. Ini dua sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang mukmin yang paling cerdas, yang paling cerdik, yang paling pintar, yaitu banyak mengingat kematian, dan di balik banyaknya mengingat kematian itu dia pun bagus persiapannya di dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menguatkan kita semua untuk berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam menunaikan amalan-amalan kebaikan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas keimanan dan diberikan kabar gembira berupa keridhaan Allah, ampunan dari Allah, dan berupa surganya. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu